Gunung Padang, situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, tiba-tiba diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari peradaban Melayu. Ini bukan sekedar klaim, ini penghinaan terhadap sejarah kita. Deddy Mulyadi akhirnya pun bersuara keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Gunung Padang, situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, tiba-tiba diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari peradaban Melayu. Ini bukan sekedar klaim, ini penghinaan terhadap sejarah kita. Deddy Mulyadi akhirnya pun bersuara keras, dan dia tidak sendiri. Sebelum kita bongkar lebih dalam 10 fakta tersembunyi untuk menampar negara pencuri budaya asli Nusantara, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Fakta pertama tentang klaim ngawur Malaysia. Beberapa waktu lalu, artikel dari kalangan akademisi Malaysia menyebut Gunung Padang sebagai piramida Melayu. Dalam artikel ini disebutkan bahwa pusat peradaban Melayu bukan di Indonesia, melainkan di semenanjung Malaysia. Mereka mengklaim bahwa semua peninggalan besar di Nusantara, termasuk Candi Borobudur, Sriwijaya, hingga Gunung Padang, merupakan bagian dari peradaban Melayu. Sontak, pernyataan ini memicu kemarahan di dunia maya. Netizen Indonesia langsung menyuarakan kekecewaannya. Tapi pertanyaannya, dari mana asal narasi ini? Fakta yang kedua tentang awal isu identitas Malaysia yang belum matang. Untuk memahami ini, kita harus melihat sejarah pembentukan identitas Melayu. Kita harus melihat sejarah pembentukan identitas Malaysia. Malaysia sebagai negara baru terbentuk pada tahun 1963. Mereka adalah bangsa muda yang sedang membangun identitas nasional, dan identitas yang mereka pilih adalah bangsa Melayu. Namun masalahnya, warisan budaya dan sejarah Melayu sebagian besar tidak ada di wilayah Malaysia modern. Banyak budaya Melayu justru berasal dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang sekarang merupakan wilayah Indonesia. Jadi, apakah Malaysia sedang mengalami krisis identitas? Kita kembali ke Gunung Padang. Gunung Padang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Situs ini ditemukan sejak zaman Belanda, tapi baru diteliti serius pada awal 2000-an. Tim geolog dari Indonesia, termasuk Dr. Dhani Hilman Natawijaya dari LIPI, menyebutkan bahwa usia Gunung Padang bisa mencapai 25.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Struktur batuan di Gunung Padang menunjukkan adanya peradaban kuno yang memiliki teknologi tinggi dalam membangun konstruksi besar. Jadi, bagaimana bisa Malaysia tiba-tiba mengklaim situs ini milik mereka? Fakta yang ketiga, Prabu Siliwangi dan jejak budaya Sunda. Gunung Padang bukan hanya bukti sejarah kuno. Bagi masyarakat Sunda, ini adalah tanah sakral. Situs ini erat kaitannya dengan legenda Prabu Siliwangi, tokoh besar dalam sejarah kerajaan Sunda yang dikenal bijak dan sakti. Cerita rakyat bahkan mengaitkan Gunung Padang dengan kerajaan Pajajaran, simbol kemegahan Sunda. Artinya, klaim Malaysia atas Gunung Padang bukan hanya persoalan arkeologi, tetapi juga serangan terhadap identitas budaya lokal. Fakta yang keempat, klaim budaya dari rendang, batik, hingga reog. Kita tentu belum lupa ketika Malaysia mengklaim rendang, batik, reog Ponorogo,
bahkan lagu-lagu daerah sebagai warisan budayanya. Yang terbaru, seorang warga Malaysia memberikan batik kepada YouTuber Aizospeed dan berkata, "This is traditional Malaysian batik." Padahal batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Jika budaya-budaya populer saja diklaim, sekarang giliran sejarah peradaban kuno seperti Gunung Padang yang ditarik masuk ke dalam narasi Melayu Raya. Fakta yang kelima, propaganda lewat konsep alam Melayu dan Melayu Mahawangsa. Untuk memperkuat klaim budaya, akademisi Malaysia menciptakan narasi besar bernama alam Melayu atau Melayu Mahawangsa. Konsep ini menyatakan bahwa peradaban besar di Asia Tenggara termasuk di Indonesia adalah bagian dari peradaban Melayu kuno. Lewat narasi ini, mereka menyebut Candi Borobudur, Gunung Padang, Sriwijaya, bahkan Kerajaan Majapahit, semuanya adalah peradaban Melayu. Masalahnya, klaim ini tidak memiliki dasar arkeologis dan historis yang kuat. Fakta yang keenam, fakta sejarah yang sebenarnya Melayu itu dari Sumatera. Dalam sejarah sejati, istilah Melayu pertama kali muncul bukan di semenanjung Malaysia, tetapi di Sumatera, tepatnya di wilayah Jambi dan Riau. Kerajaan Melayu tua ada di sekitar Sungai Batanghari. Dari sinilah etnis dan budaya Melayu berkembang dan menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk ke semenanjung Malaysia. Bahkan pendiri Kesultanan Malaka yang dibanggakan Malaysia berasal dari Palembang, bernama Prameswara. Jadi, justru Malaysia adalah bagian dari diaspora Melayu Indonesia, bukan sebaliknya. Fakta yang ketujuh, Sriwijaya, Majapahit, dan peran Jawa Aceh. Ketika Malaysia diserang Portugis tahun 1511, siapa yang membantu mereka? Bukan kerajaan-kerajaan semenanjung, tapi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak dari Jawa. Ini fakta sejarah yang dilupakan, karena kalau Malaysia ingin menarik sejarah Melayu ke belakang, maka ujung-ujungnya mereka akan sampai ke Jawa dan Sumatera. Itu sebabnya semakin mereka menarik ke belakang, semakin terlihat bahwa pusat peradaban ada di Indonesia. Fakta yang ke-8, bukti arkeologi dan sejarah tak bisa diputarbalikan. Indonesia memiliki situs-situs kuno yang menjadi saksi sejarah peradaban dunia. Situs Sangiran, prasasti Kedukan Bukit, Candi Borobudur, lukisan gua di Maros, Sulawesi, dan tentu saja Gunung Padang. Sementara Malaysia tidak ada satupun situs besar dari masa prasejarah yang bisa dibandingkan. Bahkan UNESCO pun mencatat bahwa Indonesia adalah negara dengan warisan budaya terbanyak di Asia Tenggara. Fakta yang ke-9, Nusantara itu bukan kepulauan Melayu. Saat itu, ketika Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota baru bersama Nusantara, netizen Malaysia ikut bereaksi. Mereka menyebut bahwa Nusantara adalah istilah Melayu, bukan Indonesia. Padahal kata Nusantara berasal dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada di abad ke-14. Nusantara adalah istilah Majapahit untuk menyebut wilayah taklukan di luar Jawa. Jadi jelas, Nusantara bukan ciptaan Malaysia. Bahkan konsep itu sudah ada jauh sebelum Malaysia lahir sebagai negara. Fakta yang ke-10, kenapa Malaysia terus mengklaim? Karena Malaysia tidak memiliki akar sejarah yang cukup kuat. Mereka mencoba menyambung identitas nasionalnya dengan konsep Melayu yang diperluas. Mereka menciptakan mitos bahwa semua bangsa Austronesia, Jawa, Sunda, Bugis, Minang adalah bagian dari Melayu. Padahal setiap suku di Indonesia memiliki sejarah dan budayanya masing-masing. Ini semacam upaya asimilasi paksa narasi sejarah untuk membesarkan diri. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan ini bukan soal situs atau budaya. Yang sedang diperebutkan adalah legitimasi sejarah dan identitas bangsa. Jika Malaysia berhasil mendominasi narasi peradaban Melayu, maka mereka
bisa mengklaim sebagai pusat peradaban Asia Tenggara ini berbahaya, karena jika dibiarkan, lambat laun dunia akan mengenali warisan kita sebagai milik mereka, dan itu adalah kehilangan yang jauh lebih dalam dari sekedar batik atau makanan. Dalam salah satu wawancara, Kang Deddy Mulyadi menyatakan dengan keras, Gunung Padang itu milik karuhun orang, teu bisa sembarangan diklaim bangsa lain. Ari wang teu ngajaga saha deui. Sebagai tokoh Sunda, Kang Deddy melihat Gunung Padang bukan hanya situs batu tua, tetapi simbol jati diri Sunda, simbol warisan budaya Nusantara yang harus dijaga. Kita, bangsa Indonesia, harus senantiasa waspada dan lawan propaganda. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah panjang. Kita tidak perlu mengklaim budaya bangsa lain, karena kita memiliki semuanya: warisan budaya, bukti arkeologi, sumber sejarah, dan keragaman etnis yang kaya. Tapi justru karena itu kita harus waspada, karena saat kita lengah, budaya kita diakui bangsa lain, dan saat kita diam, sejarah kita diputar balikan. Gunung Padang adalah milik Indonesia, bukan bagian dari peradaban Melayu Malaysia, bukan alat propaganda sejarah. Mari jaga warisan leluhur, mari lawan klaim-klaim tak berdasar dengan fakta dan bukti, dan mari kita ingat selalu, bangsa besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.